Oke, kalau di video sekarang, ini tumben-tumbenan gue sehari ke-shoot 3 video. Tapi nggak tahu rilisnya kapan. Semoga sempat ngeditnya. Jadi di kesempatan sekarang gue akan nyoba bahas tentang scaling aplikasi. Atau mungkin lebih tepatnya evolusi dari suatu aplikasi itu dari initial release ke depan-depannya itu kira-kira apa aja yang bakal berubah gitu ya. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Nah, pertama itu kita akan ngomongin scaling. Scaling itu ya mungkin lu pada tahu semua lah ya. Ada vertical scaling sama ada horizontal scaling. Nah, kalau vertical scaling itu gampangnya ya naikin aja terus speknya sampai mampus. CPU-nya tambah terus, memori tambah terus. Cara yang paling simple dan paling efektif lah ya. Kalau misalkan overload tuh CPU-nya overload, kita ngeheng nih, tambahin CPU-nya. Simple, 1 menit, 2 menit, selesai. Nah cuma ya vertical scaling pasti ada batasnya. Nggak pernah kan lu lihat ada VM 200 core, 300 core. Nggak ada kan. Nah kalau misalkan udah mulai mentok situ, kita datang. Welcome. Horizontal scaling. Vertical, horizontal scaling. Nah horizontal scaling itu komponennya banyak banget. Kita coba bahas pertama tentang load balancer lah. Yang misalkan kalian servisnya web service gitu ya, HTTP. Load balancer tuh ya pasti pada tahu sih harusnya. Load balancer. Habis itu nih web. Habis itu ada lagi webnya. Ya udah deh ini kebagi dah. Hai gitulah gampang lah. Nih request datang dari sini. Gitulah ya. Nah terus di kasus web service itu di load balancernya itu biasanya policy-nya tuh bisa di adjust gitu ya. Misalkan kalian jadikan source IP itu sebagai key gitu. Jadi misalkan ini IP-nya titik satu gitu. Nah ini di make sure bahwa akan selalu ke sini yang titik satunya. Atau misalkan ada titik dua itu akan selalu ke sini. Jadi load balance itu berdasarkan source IP-nya gitu. Tapi sebenarnya paling bagus kalau misalkan web service kalian itu stateless gitu lah ya. Nggak peduli itu siapa yang connect. Atau misalkan kalian store session, store-nya itu di database gitu ya. Bukan di dalam kontainernya atau di dalam sistem si web service-nya ini sendiri gitu. Jangan pakai file lah gitu gampang. Nah terus sekarang pertanyaannya, ini kan kita nge-scaling si web service-nya. Gimana kalau load balancer-nya yang overload? Ini juga mungkin terjadi ya. Nah cuma kalau udah load balancer yang overload itu udah mulai kompleks lah. Misal load balancer kan tinggal pakai satu VM, pakai Nginx atau apapun lah gitu kan, udah beres gitu hidup lu. Cuma kalau misalkan load balancer yang overload, walaupun itu kemungkinannya kecil sih karena load balancer itu kerjanya relatif lebih ringan lah daripada si web service-nya gitu. Yang pertama itu dicoba bisa pakai namanya itu DNS load balancing. Jadi gampangnya itu DNS load balancing, nggak usah gue gambar deh. Jadi di DNS load balancing itu misalkan kalian query iqbal.com gitu ya. Iqbal.com itu nanti di return sama DNS servernya punya lebih dari satu IP. Nah nanti tugasnya si kliennya itulah pakai IP yang mana. Atau mungkin gue lupa antara di DNS servernya yang urutannya diganti-ganti gitu ya. Milihnya yang pertama terus kan soalnya. Pokoknya intinya itu adalah satu domain itu bisa punya multiple IP. Dan IP itu correlates ke load balancer yang beda-beda. Jadinya itu nge-load balancer itu ada di kliennya gitu ya. Sehingga dia menuju load balancer yang beda. Atau bisa juga di beberapa approach itu memang di client code-nya justru yang milih yang load balance. Akan ada satu API tertentu gitu ya. Dia query, habis itu nge-return list dari endpoint-nya itu sendiri. Nanti tinggal kliennya doang yang round robin atau apapun lah. Dia ke yang lain-lain. Itu biasanya approach juga yang dipakai kalau misalkan kalian butuh locality. Jadi misalkan yang Indonesia, datanya harus di Indonesia, kan pasti endpoint-nya beda tuh. Nah, load balancing itu terjadinya di klien. Itu sering terjadi begitu. Ada juga approach lain itu adalah pakai Anycast IP. Anycast IP itu adalah idenya, ini sangat rumit ya, networkingnya sih terutama ya Anycast IP itu. Gue nggak terlalu paham juga. Cuma konsepnya itu Anycast IP adalah lu punya satu IP, paling gampang itu kayak DNS Google atau Cloudflare lah gitu. Satu kan bisa tuh di ping dimanapun di dunia, tapi latensinya kecil gitu kan. By logic gitu kayak nggak mungkin gitu ya. Karena IP-nya itu bisa nempel ke multiple mesin. Jadi misalkan ada mesin di Indonesia, ada mesin di Amerika, ada mesin di Eropa gitu ya. Semuanya punya IP yang sama. Nanti tinggal si routernya itu yang menentukan satu-satu yang paling dekat dari gua tuh ada di mana. Oh ada di Indonesia nih. Jadi dia nggak ke Amerika atau kemana, tapi IP-nya sama.
Itu ide dari Anycast IP. Memang semuanya itu ribet. Solusinya gimana nih bang? Gampang. Cloud kalian itu udah punya load balancer yang scalable, horizontal. Pakailah Cloud Load Balancer. Kayak kasusnya di Google tuh udah ada tuh Cloud Load Balancer atau internal load balancer kalau misalnya mau buat internal traffic gitu ya. Nah ini kalau misalkan ngomongin web service, gimana kalau database kalian yang overload? Nah ini mulai kompleks lagi. Kalau ngomongin database itu sharding adalah kunci. Jadi dan scalingnya itu pun ada dua tipe gitu ya. Ada database itu kan behaviornya ada dua, ada read sama write gitu. Kalau nge-scaling read itu biasanya jauh lebih gampang karena by design atau natively database yang kalian cintai gitu, Postgres atau MySQL itu bisa bikin replika gitu dan replikanya kalian pakai untuk read gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan write nih yang butuh kalian horizontal scalable gitu ya, itu udah mulai susah. Harus pakai sharding. Multimaster pun itu menurut gue MySQL tuh nggak salah ada multimaster ya. Postgres tuh nggak ada multimaster. Multimaster tuh menurut gue solusi lumayan bodoh lah. Karena sama aja gitu lu nge-write di sini. Tapi yang write di sini tuh dipropagasi juga ke replikanya, terus kayak ini di write juga jadinya kayak buat apa gitu. Mending satu aja kalau lu jelas primary key apa-apa nggak ada konflik gitu kan. Nah buat yang nggak tahu sharding itu simply begini sebenarnya sih. Misalkan lu punya table user ID gitu. User ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Biasanya kan dalam satu table nih. Nah kalau sharding ya simply nih misalkan di satu node gitu. Nah kalau sharding jadinya user ID ini ada di dua tabel di dua server yang berbeda. Wah, 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 wah. Nah, tapi ID-nya tuh beda. Jadi misalnya ini yang ganjil doang misalkan. Nanti tinggal tugasnya nggak tahu lah mau pakai solusi apa. Ini nyatuin datanya dari dua ini. Ini konsep sharding tuh begini. Dan sharding ini terlihatnya simple ya. Cuma ini bukan sesuatu yang simple karena kalau misalkan di RDBMS kayak misalkan pakai situs gitu itu constraints-nya itu banyak banget kayak sharding key-nya itu harus jadi primary key dan lain-lain lah. Sharding itu bukan konsep yang gampang yang bisa dimengerti 1-2 hari menurut gua ya. Karena kalau misalkan setupnya jelek, ada data yang duplikat lah atau ada data loss lah atau performance-nya jadi turun jauh gitu dibandingkan pakai niatnya kan sharding supaya bisa horizontal scalable gitu ya. Ternyata pas lagi dibikin horizontal malah jadi makin jelek gitu. Karena kan misalkan kalian join tabel tapi ada di VM yang berbeda itu kan dari network tuh jadi datangnya kan datanya. Nah itu udah mulai performance implikasinya udah kemana-mana dah itu. Atau sebenarnya paling gampang ya pakailah yang sudah jadi. Kayak tadi load balancer ada cloud load balancer. Kalau di cloud ada lagi. Kayak di Google tuh contohnya ada Google Spanner tuh. Nah itu RDBMS yang bisa horizontal, scalable, globally available, banyak banget itu jargonnya. Dan menariknya Google Spanner itu kayaknya sih feeling gue salah satu pionir horizontally scalable RDBMS. Jadi banyak produk-produk yang horizontally scalable RDBMS startnya itu dari Google Spanner karena Spanner itu dia sampai nge-publish paper tentang teknologi di balik Google Spanner itu. Good guy Google. Gue jadi ingat Kubernetes yang di medley available semua. Mantap Google. Love you. Nah, terus approach yang kedua, approach yang lain itu untuk database gitu ya, mau nge-scaling horizontal itu kalian bisa consider nge-offload sebagian data kalian keluar dari RDBMS. Kayak contohnya, ini banyak dilakuin sih sebenarnya di perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Misalkan kalian punya time series data gitu ya. Time series tuh kayak matrix, timestamp, dan lain-lain gitu yang tidak mungkin berubah karena itu hasil pengukuran atau gimana gitu. Nah itu bisa dikonsider pakai OLAP database kayak misalkan Snowflake, ClickHouse atau mungkin Google BigQuery gitu ya. Cuma memang kekurangannya biasanya OLAP database itu dia tidak ada acid property. Jadi data kalian mungkin duplikat, data kalian mungkin 1-2 biji ada yang hilang, atau mungkin data kalian tidak urut, kayak gitu-gitunya mungkin terjadi. Atau misalkan contohnya kayak Discord, dia kan nge-store messages yang triliun lebih nggak sih? Atasnya triliun apa ya? Quadrillion. Gak tau gue. Gue coba tahu triliun dong. Kan katanya message-nya kan banyak banget tuh yang di store. Mereka pakai ScyllaDB. ScyllaDB itu kayak C++ versionnya Cassandra. Cassandra kan pakai Java tuh. Atau mungkin kalian offload kayak semacam finance transaction-nya di offload ke Tiger Beetle. Itu baru sih sebenarnya. Gue nggak tahu production ready apa enggak. Tapi
ada database yang khusus untuk finance transaction. Jadi buat ledger saldonya harus tetap sama apapun terjadi, walaupun ada meteor datang dan lain-lain, harus tetap ada data gitu-gitu. Tiger Beetle tuh gue pernah nonton demonya tuh. Atau di kasus misalkan aplikasi kalian kayak web service tadi ya, aplikasi itu kalau mau horizontal scalable bisa diconsider membuat aplikasi kalian stateless. Jadi nggak boleh nge-save apa-apa di dalam aplikasinya gitu ya. Di database boleh lah, cuma di dalam aplikasinya ke file atau apa gitu tidak boleh. Oke, kayak misalkan kalian nge-save temporary files, habis itu temporary-nya di-download gitu, dalam flow yang berbeda, dalam request yang berbeda, tidak boleh. Bisa dikonsider ke misalkan save ke file jadi pindahin ke cloud storage gitu, S3 atau GCS. Atau mungkin NFS, tapi jangan lah, NFS jangan. Cloud storage aja lah, lebih enak, lebih murah. Nah, kalau misalkan nanti aplikasi kalian udah stateless gitu, web service-nya atau REST API-nya, nanti itu bisa dikonsider lagi, pindah lagi ke yang serverless. Kayak misalkan Google, gue cuma tahu Google doang sih, Google Cloud Functions atau misalkan Cloud Run. Nah jadinya bisa enak tuh, misalkan request kalian lagi dikit, ya bayarnya dikit. Kalau lagi banyak ya bayarnya banyak, scaling sendiri dianya, wah udah enak hidup lo. Cuma biasanya sih lebih mahal ya, dibandingkan misalkan kalian punya VM sendiri dan biayanya itu kadang-kadang tidak terduga gitu loh. Tiba-tiba di DDoS, terus nggak kedetek sama load balancer-nya gitu, terus tiba-tiba billing kita naik. Tapi setahu gue bisa dibatasin juga sih, maksimalnya berapa. Nah itu ngomongin scaling di lifecycle aplikasi. Sekarang kita ngomongin tentang bottlenecks dan optimization. Sebelum ke bottleneck dan optimization, aplikasi kalian harus punya monitoring yang bagus. Mau pakai Prometheus Grafana yang pernah gue mention sebelumnya, atau pakai Sentry gitu, pokoknya kalian harus tahu aplikasi kalian ngapain, matriksnya gimana, bottlenecknya di sebelah mana, itu dulu yang dilengkapin sebelum kalian optimisasi di bagian yang lain-lainnya. Bottlenecks itu ada beberapa, kayak yang pertama itu bottleneck di CPU. Nah kalau di CPU itu solusinya bisa kalian kayak pakai CPU profiler gitu ya, untuk tahu code kalian itu function mana yang paling banyak makan CPU. Nanti bisa dioptim di bagian algoritmanya. Misalkan kalian ternyata ada loop yang 2 lapis gitu, dioptimisasi supaya cuma 1 lapis dengan drawbacks, misalkan pakai memori sedikit lebih tinggi gitu, itu bisa. Atau kalian ada bottleneck di RAM, RAM-nya makainya kebanyakan gitu ya, itu bisa consider kayak macam pindah bahasa pemrograman, bisa dikonsider. Misalkan dari yang dynamic language JavaScript atau Python gitu pindah ke Golang gitu, itu kan kayak berkali-kali lipat memorinya lebih kecil gitu. Atau bisa juga ada issue di memory leak, jadi ada variabel yang sebenarnya sudah tidak dipakai tapi nggak di clean up sama garbage collectionnya karena satu dan lain hal, itu bisa juga terjadi tuh. Terus bottleneck juga bisa kejadian di disk. Disk tuh biasanya ada 2 tipe bottleneck. Paling gampang ya size-nya kegedean gitu. Atau IOPS, speednya kurang karena kalian read-nya banyak banget atau write-nya banyak banget gitu kan. Jadinya nggak kuat gitu, speednya cuma 10 Mbps gitu misalkan read-nya. Nah kalau size itu disknya bisa dikonsider untuk compression. Ya gampangnya, tahu lah ya compression lah ya. Misalkan kalian nge-save-nya CSV, bisa dikonsider di gzip dulu gitu sebelum di-save. Karena itu lumayan banyak nge-save disk, kayak 80%, 90% lebih kecil gitu. Database pun banyak yang bisa dikompres. Kayak Postgres tuh misalkan kalian pakai extension timescale DB gitu ya untuk mempartisi, setiap partisi tabel itu bisa dikompres. Atau misalkan kayak ClickHouse yang OLAP database, OLAP biasanya sih by default save-nya dikompres gitu ya. Jadi yang harusnya misalnya data kalian 10 giga itu bisa jadi 1 giga doang. Nah yang terakhir itu bottleneck bisa juga dari network. Jadi misalkan kalian punya 10 Gbps interface gitu ya, tapi ternyata satu read terus 10 giga, 10 giga, 10 giga. Nah apa yang bisa dilakukan? Ini sebenarnya mirip kayak disk sih. Salah satu solusinya itu adalah nge-compress dari protokolnya itu sendiri. Jadi misalkan kayak HTTP aja deh. HTTP kan bisa dipakai compression tuh, pakai gzip atau pakai flat gitu. Bisa dikompres. Nah itu harus di turn on tuh. Karena kompres itu biasanya implikasinya cuma ke sedikit CPU lebih tinggi lah. Atau mungkin kalian bisa consider ganti protokol. Dari JSON pindah ke protobuf gitu. Protobuf tuh lebih kecil ya BTW. Size-nya dibandingkan sama JSON gitu. Nah si traffic ini biasanya salah satu faktor yang bisa bikin meledak di cloud. Karena somehow egress tuh mahal banget. Per giganya berapa ya? Gue lupa $1 apa berapa gitu. Nah, biasanya tuh yang murah tuh kayak macam Cloudflare tuh murah. Coba gue baca-baca di Reddit banyak enterprise trap. Jadi udah murah nih cuma $100 gitu sebulan gitu ya.
Tiba-tiba disuruh. Woi, lu harus ganti ke enterprise, kalau lu nggak ganti gue matiin service lu. Terus langsung bingung migrasi gimana, langsung mati. Banyak cerita begitu di Cloudflare. Atau ada beberapa company yang big company sih terutama, sampai mereka buat protokolnya sendiri. Yang gue tahu sejauh ini tuh kayak WhatsApp tuh buat protokol sendiri. Nah terus yang terakhir itu evolusi dari suatu aplikasi itu kayak bisa juga merubah arsitektur. Nah, arsitektur ada beberapa. Kayak misalkan satu, nambahin message broker atau queuing gitu ya. Ini biasanya sangat vital untuk sistem-sistem yang bisa ada burst traffic. Kayak paling gampang ticketing lah. Ticketing sekarang kan pasti ada queue-nya, menunggu di antrian. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Message broker dan queuing tuh jalan di situ. Jadinya dibuat gimana caranya sistem kalian tuh asinkronus, jadi tergantung dari load si aplikasinya. Kalau lagi tinggi ya nggak gua proses gitu, nggak gua paksain untuk ngeproses semua request yang ada gitu. Jadi asinkronus aja, gua ambil satu-satu sesuai dengan kapabilitas gua sendiri lah. Gue tahu kapabilitas diri ya, kayak gitu-gitu deh. Contoh-contohnya tuh kayak message queuing ya, RabbitMQ, Nuts, Kafka, MQTT, gitu-gitu bisa. Atau yang bisa dikonsider tuh kalau arsitektur perubahan, consider pakai CDN atau pakai cache layer gitu ya. Cache layer itu kayak macam Redis gitu. Cuma cache itu lumayan susah manage-nya. Kayak misalkan request kalian di cache setiap 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nge-invalidate cache-nya itu lumayan susah. Bisa juga dikonsider itu kalian punya pre-aggregation data. Jadi misalkan kalian punya yang long duration-nya itu gara-gara nge-calculate data yang banyak gitu ya. Nah ini bisa dibuat kayak intermediary data gitu loh. Kayak misalkan kalian ngitung average gitu. Mau ngitung average karena banyak gitu datanya. Nah itu bisa kalian sebelum average itu terjadi, di sum dulu sama di count dulu. Nanti sehingga kalau mau ada average ya tinggal dibagi sama-sama countnya. Itu pre-aggregation. Atau justru malah hasilnya udah jadi duluan gitu di background. Itu juga bisa. Nah terus satu juga fase yang mungkin bisa dilalui itu adalah microservice lah. Ingat, microservice tidak membuat sistem kalian tambah cepat. Microservice pasti membuat sistem kalian tambah lambat. Pegang kata-kata gue. Cuma benefit microservice itu ada yang lain. Misalnya misalkan kalian request biasa 0,1 detik jadi lebih lambat 0,15 detik. Oke lah. Dengan benefit-benefit, yaitu adalah ini benefitnya ke tim yang gede biasanya. Atau fitur yang banyak. Misalkan produk kalian udah mulai gede gitu kayak Tokopedia atau Netflix gitu kan. Fiturnya banyak, fungsinya ini itu bisa 1000 halaman sendiri misalkan gitu buat ngelis fiturnya. Nah itu biasanya udah mulai microservice karena manage-nya lebih gampang, kecil-kecil gitu satuannya. Oke, sekarang gimana kesimpulan dan opini gue tentang perubahan yang akan terjadi di life cycle aplikasi kalian. Yang pertama itu jelas hindari premature optimization. Optimisasi tidak perlu yang di awal-awal tuh tidak usah ya teman-teman. Gak usah sok-sokan. Kira-kira user gue akan 20 juta. Oke, gue akan plan sampai 20 tahun ke depan. Gak usah gitu ya. Plan setahun 2 tahun aja lah. Karena di sembari itu bisa kalian lakukan yang lain lah. Nggak perlu kebanyakan planning supaya eksekusi bisa lebih cepat. Kan lebih enak begitu. Ada tuh, gue yang dulu juga kayak gitu sih. Jadi getol banget kayak gue harus optimal. Gue harus optimal nih, harus bisa kenceng nih. Nah biasanya kalau udah kayak gitu tuh biasanya waktu yang jadi korban. Jadi ya sesuai kebutuhan aja, nggak usah lebay. Ya iteratif lebih oke lah. Jadi nggak usah kelamaan riset. Kalau misalnya tool yang lu punya yang dalam genggaman lu itu udah menjawab semua requirement-nya, udah stop aja sampai situ, lu lakuin dulu. Baru nanti udah dapet MVP, udah keluar, baru bisa kalian pikirkan tuh dari yang jalan, oh evaluasi dulu. Nggak langsung tiba-tiba optim. Evaluasi apakah butuh dicepetin. Kalau nggak butuh mah nggak usah. Kalau butuh ya baru optim lagi, iterasi aja jadinya gitu. Nggak usah langsung pertama jebret perfect. Nggak ada produk perfect di pertama kali, nggak ada. Pegang, kata-kata gue pegang. Jadi banyak banget orang yang kelamaan di planning akhirnya eksekusinya nol. Don't be that guy. Oke, teman-teman. Nama gue Iqbal, see you at the next video.